Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Untuk video kali ini, kita akan lanjutkan membahas UKK akuntansi untuk tahun 2025 ini. Kita akan membahas bagian spreadsheet-nya ya. Dan sekarang kita masuk ke soal yang kedua dari spreadsheet, yaitu soal dengan ada tabel berupa daftar upah untuk UD Merpati putih di sini ya. Putih. Ya, saya sudah membuat bentuk tabel dari UD Merpati Putih ini. Kita langsung saja menuju bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang ada yang kosong di sini ya. Ini sudah saya buat ya, saya sudah membuat tabel untuk UD Merpati Putih untuk perhitungan upah karyawan bulanan. Ini kita rapikan dulu ya. Saya rapikan dulu bentuk dari tabelnya ya. Kita pertama kali tentunya dengan mentengahkan judul yang ada ya, judul tabel yang ada, yaitu dengan menggunakan merge and center. Oke, lalu setelah kita buat upah kerja per jam per lembur, ini karena ada tanda pagar seperti ini, artinya kolomnya kurang lebar, jadi kita lebarkan ya, terlalu lebar ya. Oke, selanjutnya untuk nomor ini karena ada dua baris ya, jadi kita gabungkan saja dia jadi satu dengan match and center juga. Begitu juga untuk karyawan kita jadikan satu sel, dan untuk kerja dan lembur ini ada dua kolom, jumlah jamnya kita match and centerkan juga sama. Begitu juga dengan totalnya kita tengahkan dia ya jadi satu sel. Oke, berikutnya juga sama untuk upah kotor, merge and center, PPh 5% juga kita merge and centerkan, dan berikutnya upah bersih untuk ya upah bersih di merge and centerkan juga. Ya, ini kita tengahkan ya untuk angkanya. Oke, dan ini kita juga tengahkan. Ya, sudah rapi ya tabelnya. Oke, kalau sudah rapi kita lihat ya sudah pas sesuai dengan yang ada di soal ya. Nah, mungkin ada nanti kurang dari total keseluruhan ya, saya tambahkan dulu total keseluruhan, nilai maksimum, minimum, dan nilai rata-rata. Tinggal kita insertkan di sini ya. Jadi saya gunakan ini saja ya, klik kanan insert. Untuk 4 baris. Oke, kemudian untuk satu baris ini sampai di upah bersih ya, berarti kita gabungkan dia jadi satu sel di sini ya, sampai sini dengan menggunakan fungsi dari merge and center ini ya. Begitu pula untuk kawan-kawannya yang lain. Oke, biar supaya sama seperti soal, ini karena di tepi kiri dia ya, jadi kita buatkan saja tepi kiri. Ya, sudah rapi sesuai dengan yang di soal. Oke, tidak ada kekurangan ya. Oke, sekarang kita akan mengisi total, kolom total untuk kerja dan lembur ya. Jadi untuk total kerja disebutkan bahwasanya di sini upah kerja per jam dikali jumlah jam kerja. Jadi upah kerja per jam dikali dengan jumlah jam kerja. Nah, kita mulai dari baris pertama miliknya Ade Rahayu ya. Berarti sama dengan yang pertama upah kerja per jam. Nah, ini karena kita nanti mau mengcopy ya biar gampang cepet gitu ya. Was-was gitu ya kerjaan kita, maka kita harus mengunci ya. Kita perlu mengunci sel C4 ini. Cara untuk mengunci sel C4 ini adalah dengan F4 ya. Atau ada dari settingan komputer atau laptop yang lain pakai Fn, diketik ya, ditekan bersamaan dengan F4, Fn dan F4, atau cuman sekedar F4 saja juga bisa ya. Itu tergantung settingan laptop masing-masing. Nah,
Sudah kita dapatkan tanda absolut ya, kita mengabsolutkan supaya dia tidak lari kemana-mana kalau kita mengopinya ke bawah, mengkopinya ke bawah. Kita lanjutkan dengan mengkali jumlah jam kerja ya, kita klik jumlah jam kerjanya Ade Rahayu dan ya inilah dia hasil dari total kerja milik Ade Rahayu ya. Nah, RP ya sudah tahu ya datang dari mana. RP itu kita berarti ambil ke fungsi ya, format accounting atau format currency juga bisa ya. Dan selanjutnya kita mengisi total lembur. Sama rumusnya kita akan gunakan fungsi absolut ya, yaitu dengan mengabsolutkan atau mengunci sel C5 ini tempatnya upah kerja lembur per jam. Jadi untuk rumus total lembur yaitu upah kerja lembur per jam dikali dengan jumlah jam lembur yang ini. Maka sama dengan kita klik dan kita Fn atau F4 ya. Lalu dikalikan dengan total jam lembur ya, jumlah jam lembur Ade Rahayu jumlah jam lemburnya 24. Oke, sudah di sini rumusnya kita enter. Dapatlah dia 1.200.000 untuk lembur Ade Rahayu. Ya, berikutnya kolom berikutnya adalah kolom upah kotor. Upah kotor didapatkan dari total kerja ditambah dengan total lembur. Jadi total kerja ini ditambah dengan total lembur. Maka kita tinggal sama dengan, kemudian kita klik sel E8 ini yaitu tempat kerjanya total kerjanya Ade Rahayu, kemudian ditambah dengan total lembur ya. Maka sudah kita dapatkan rumusnya, kita ketik rumusnya dan lalu enter ya. Jadi kita dapatkan upah kotor total per bulanan ya dari Ade Rahayu ya, tidak diketahui bulan kapan ini, adalah 6 juta. Lalu bagaimana dengan PPh 5% ya. Jadi di sini untuk mengisi kolom PPh 5%, caranya adalah 5% dikali upah kotor. Maka kita buatkan saja sama dengan kita ketik langsung 5%-nya dikali dengan upah kotor. Berarti tinggal kita klik saja upah kotor Ade Rahayu, setelah itu enter. Ya, hasilnya adalah 300.000. Terakhir kita akan mengisi upah bersih yang didapat dari upah kotor dikurang dengan PPh 5% tadi. Jadi kita tinggal buat sama dengan klik upah kotor Ade Rahayu, kemudian dikurang dengan 300.000 ya PPh 5%-nya. Sehingga dapat hasil untuk upah bersih Ade Rahayu sebesar 5.700.000. Nah, kita sudah mengisi seluruh kolom-kolom ya yang ada untuk baris Ade Rahayu. Untuk teman-teman yang lain itu kita bisa langsung mengkopinya ke bawah ya. Jadi gampang banget gitu ya, dengan memakai fungsi absolut kita bisa mengefisienkan kerja kita untuk mencari nilai upah bersih dari masing-masing karyawan yang ada di sini. Ya, dapat ya secara keseluruhan 158 untuk Indri Rahayu. Coba kalau misalnya kita mau mengetes ya, ini saya mau mengetes dulu ya, bener gak sih gitu bahwasanya untuk Dewi Savitri ini jumlah kerja atau total kerjanya itu 4.740. Mari kita cek secara manual. Dia punya jumlah jam kerja adalah 158, kemudian dikali dengan jam kerjanya 30.000 per jam, kita dapatkan berapa? Ya sama ya. Jadi rumus kita sudah benar ya, semoga ya udah bener aja gitu, yakin kita bener ya. Oke. Berikutnya total keseluruhan. Untuk total keseluruhan berarti kita akan mensum ya, sumkan atau menjumlahkan ini. Jadi kalau untuk shortcutnya itu gampangnya adalah dengan menekan tombol ALT Alto sama dengan ya, sekalian dengan tombol sama dengan ya. Jadi ditekan bersamaan tombol Alto dengan tombol sama dengan, sehingga dia langsung muncul seperti ini. Ya, sudah langsung muncul dan kita enterkan saja. Nah,
Untuk nilai maksimum, ada nggak sih shortcutnya? Untuk sampai saat ini saya belum ketemu dengan shortcutnya. Mungkin teman-teman tahu shortcut untuk nilai maksimum seperti apa? Kasih tahu ya di kolom komentar. Oke, jadi saya kasih secara manual aja gitu ya, ketik dan kita blok semuanya, enter ya. Dan begitu juga untuk nilai minimum, kalau misalkan tahu ilmunya bagi-bagi ya. Oke, begitu juga untuk nilai rata-rata, average, kita blokkan keseluruhan sehingga kita bisa temukan rata-rata dari upah bersih karyawan itu sekitar 5 juta ya 959.000. Ya, itulah. Oke. Nah, selesai kita mengisi laporan ya perhitungan upah karyawan untuk UD Merpati Putih. Soal yang muncul di UKK tahun 2025 untuk bagian spreadsheet ya atau aplikasi pengolah angka. Oke, kalau tidak ada yang atau kurang mengerti dengan penjelasan, boleh ketik-ketik di kolom komentar ya, tanya-tanya apa sih yang kurang dipahami. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menyimak video saya dan semoga berhasil di UKK tahun ini. Bye-bye.